Salam kenal Bu Nani. Dari Bengkulu, Ibu Nani. Silakan, apa yang ingin Ibu tanyakan kepada Pak Bobi? Ya, ada. Kita sudah display ya. Ada gambarnya, lihat Ibu dikirimin. Coba ditunjukkan lagi Ibu gambarnya. Ya Bu, sama-sama. Insya Allah kalau repeatnya bagus ya, sama-sama doa ya Bu, biar responnya bagus ya. Apa ini kerupukku gurita ya? Gurita. Mbak Nani dari Bengkulu. Ya. Yang ingin ditanyakan apa Ibu? Di sini kurang jelas ya, Mbak Silvi gimana? Atau di chat aja Ibu, Ibu bisa di chat. Bu Nani, pertanyaannya bisa di chat saja Bu, biar nanti saya bacakan. Oke. Iya, suaranya di sini tidak terdengar. Kalau mau dari sini boleh. Dari sini ngomong aja Ibu. Silakan Bu. Ibu silakan bicara Bu. Ibu silakan yang ingin ditanyakan apa Bu? Silakan coba Bu. Bu Nani dengar suara saya? Atau ini kecilin suaranya, dari sini saja pakai mikrofon. Sepertinya memang enggak. Ini dimatiin suaranya. Bu Apa-apa, Nani. kita pakai ini aja di Oke. Oke Ibu, coba Ibu bisa bicara lagi? Iya. Ya. Saya sempat dengar katanya produk Ibu sudah dibeli yang waktu pamerannya dari itu Fatimah ya. Itu ngirimnya Ibu berapa banyak? Oke. Bayar berapa Bu ongkosnya kemarin kirim? Ya, ini yang tadi saya bilang kan. Oke, terus itu Ibu yang bayar pengiriman atau pembeli yang bayar? Oh, mereka yang bayar. Nah, oke. Kalau seperti itu sebenarnya nggak jadi masalah Bu, selama kalau sudah ada kesepakatan tadi yang tadi saya bilang, asal ada kesepakatan dengan dua pihak, pengiriman biaya siapa yang bayar? Kalau kita yang bayar, ya otomatis itu jadi masuk kita dan mereka bayar sepenuhnya dengan pengiriman tadi. Tapi kalau mereka bilang, udah kamu kirim aja nanti saya bayar di sini, itu sudah oke. Jadi kita hanya jual harga produk kita. Nah, terus gimana Bu, masalahnya apa Bu? Oke, karena kan kemarin yang di Tur Fatimah kan dia sendiri ya. Kalau saya kan melalui Indomaret tinggal lihat respon. Kalau memang nanti barang Ibu yang setelah saya display di toko itu habis dan minta permintaan lagi, oke, berarti nanti melalui tim kami yang ada di Jakarta. Jadi nanti Ibu akan berhubungan dengan tim saya tadi. Yang tadi saya bilang namanya Bu Novi. Tadi Bu Nani lihat ya. Bu Novi nggak bisa kelihatan ya dari situ ya. Dia ya apa-apa, jadi biar kenal ya, sama Bu Novi, Mbak Sarah, sama Teknika. Sini coba maju untuk timnya Pak Bobi. Maju aja biar apa biar kenal. Atau diwakili dulu sama Bu Novi boleh? Bu Novi? Nggak apa-apa, ini tim dari Pak Bobi yang ada di Jakarta. Ini tim saya, Bu Novi, dia akan yang menghandle tadi marketing, pembelian, dan kurasi produknya. Ya, ibu-ibu semua yang sekarang ini tengah online, nanti bisa tanya kontaknya Bu Novi dengan timnya Bu Gesti atau Bu Rina. Jadi kalaupun mulai pengiriman,
nanti boleh diskusikan dengan Bu Novi seperti apa, kayak gitu ya. Karena pasti nanti Bu Novi akan bilang pasti akan ada ongkos kirim, apalagi di Bengkulu. Nah sekarang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di online sekarang, ibu pikirkan nanti ongkos kirim ke Jakartanya, berarti itu adalah harga jualnya bapak ibu ke saya. Tapi balik lagi, kalau harga itu tinggi, pasti nanti Bu Novi akan negosiasi, akan minta nego tuh. Karena dia akan bilang, Pak Bobi ini harganya mahal nih Pak, nanti masuk Malaysia jadi segini nih Pak, Bapak bisa jual nggak? Atau kita rekomendasikan ekspedisi yang mungkin. Biasanya begitu, rekomendasikan ekspedisi yang murah. Jadi Bapak Ibu tidak terbebani sekali, itu betul. Ya, oke, paham ya Ibu ya? Ya. Tinggal nanti kita kasih kontak personnya ke Bu Novi dan timnya. Ya, jadi tidak langsung ke Pak Bobi ya. Jadi Pak Bobi nanti ada timnya, tim di Jakarta 3 orang, salah satunya Mbak Novi. Nanti kita coba urus ya Bu ya. Untuk produk-produk yang kemarin sudah berada di Indomart ya, mungkin nanti ada repeat lagi ya Pak ya. Insya Allah ya. Kalau memang penjualannya bagus, itu saja ya Mbak Novi. Terima kasih. Jadi nanti saya kasih nomor kontak Mbak Novi yang tim Pak Bobi yang ada di Jakarta. Jadi sebelum sampai ke Malaysia, kita cek dulu dengan tim di Jakarta ya, Ibu ya. Paham ya? Jelas ya Bu ya? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari peserta yang lain? Masih ada waktu? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Negara. Saya itu punya produknya olahan ikan air tawar, baby fish. Oke Bu. Apakah ada Seperti apa Bu? Produknya seperti apa Ibu, packing atau kemas? komposit atau komposit? Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Oh sudah packaging, sudah makanan siap makan ya? Ya, kering Kak, olahan ikan kering baby fish. Alhamdulillah kemarin saya udah tapi yang kemasannya ini Kak. Oh sudah, Ibu sudah kirim ke Hong Kong ya? Ya dalam kapasitas masih kecil Kak, itu alhamdulillah. Produk saya itu dibawa pameran ke Hong Kong, ke Malaysia juga yang ada targetnya dari Hong Kong Kak. Oke. Nah, saya langsung tetapi melalui gitu Pak, di kampus perdagangan Jawa Barat. Oke. Kalau kayak gitu udah bagus Bu, langkahnya sudah betul. Ya, tapi memang gimana bayarnya mungkin ya saya tapi saya dipertemukan langsung dengan baiknya dari Suka waktu BND Tangerang. Tapi saya itu masih terkendala dengan dokumen dan segala macam. Jadi saya tidak begini tegas seperti itu. Jadi saya serahkan di kampus lain gitu Pak. Jadi saya menentukan harga saya dari saya saja tahu mengirim berapa dan lainnya berapa waktunya. Sekarang alhamdulillah udah 2 kali order Pak, 2 kali mengarah. Karena itu dibantu 300.000 kemarin yang ada 400.000. Oke, paham. Yang saya tanyakan untuk di Malaysia itu daya belinya bagaimana Pak? Kan kita selalu bekerja jadi satu selera, akhirnya kalau ke Hong Kong memang kita kamu rasa pedasnya Pak. Kamu pedas aja Pak, nggak ada pakai rasa apa-apa. Karena orang Hong Kong bukan pedas-pedas. Iya. Di Malaysia gimana Pak? Oke. Ya, jadi Bu Siti ini menanyakan tentang gimana pasaran di Malaysia, Pak. Oke. Langkah pertama Ibu udah betul ya, karena barang sudah mulai ekspor juga kan ke Hong Kong lagi. Yang notabene TKI kita banyak dari Hong Kong, Taiwan banyak banget Betul dari sekali. Indonesia. Dan jadi makanya kalau Ibu sudah ekspor pasti pemakannya kebanyakan dari orang Indonesia juga yang di sana. Dan jadi otomatis rasa-rasa yang sudah dimakan tuh cocok dengan mulut
karena oleh Indonesia juga. Kalau Malaysia, kalau bicara responnya bagaimana, saya tidak bisa bilang bagus atau tidak, karena tetap ketika barang kita beli, kita display di toko, semuanya tergantung pembeli. Tapi kalau secara tes, namanya Malaysia dengan Indonesia serumpun, setidaknya sudah bisa mendekati. Kalau bicara pedas, Malaysia pun juga ada yang suka pedas, ada juga yang nggak suka pedas. Jadi bisa diuji cobakan. Kalaupun nanti memang barang ini memang oke, mungkin kita bisa coba nggak terlampau banyak Bu, untuk coba dulu di pasar, didisplaykan di toko kita di Indomaret, responnya bagus, nah sudah. Insya Allah tinggal repeatnya aja berjalan. Nah kalau seperti itu tenang, karena Ibu hanya kirim barang Ibu ke gudang saya Cikeas, Cibubur. Jadi ongkos kirimnya Ibu nggak mahal. Begini Pak, yang kedua itu saya pengen tanya pemeriksaan bagaimana? Karena yang protes kok saya dibantu di sini, saya tidak yang kayak dulu Pak. Kami kebanyakan jadi saya tidak mau ada nampak masih kurang gimana gitu kalau masalah ekspor aku kasih ada Ya. Oke. Nah ini tadi saya bilang. Saya kirim ke Bandung, dia repeating lagi terusnya yang kemudian permintaan ekspor, repeating segala macam di pihak Bandungnya langsung. Oke, paham. Oke, baik ya. Oke Pak, silakan dijawab. Jadi gini, itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita jual jangan ada poinnya juga Ibu, karena memang kan kita berharap kita dapat cash. Memang di mana-mana gitu. Saya setuju. Tapi jangan ada kata istilah saya nggak mau tahu. Yang penting harga saya seperti itu. Nah ini jadi kan nggak ada negosiasi ya. Jadi gini, memang kita ingin cari untung. Tapi ada tahapan yang saya pikir untuk awal jangan terlalu besar juga cari untung. Kenapa? Karena nanti repeatnya akan susah. Karena pembeli di sana akan berpikir, saya mau jual berapa ya? Sekarang kalau hanya satu pack 100 gram saya harus bayar katakan sampai $10. Sementara saya makan $5 aja udah kenyang. Kan takut nggak worth it ya. Jadi itu yang saya bilang. Jadi boleh Bapak Ibu punya profit. Tetap memang harga saya tahu itu harga saya, tapi saya nggak mau tahu yang saya jual ke Bapak sekian. Nah jadi ada nanti ketika kita negosiasi, oke Bu, begini aja harga tengahnya gini. Jadi sama-sama enak, tapi tetap harga Bapak Ibu itu sudah ada profit dan Bapak Ibu pegang. Saya sarankan minimal angka di 10% atau 15%, itulah profit yang Ibu pegang untuk awal. Kenapa? Kalau sudah besar, volumenya menambah itu akan ikut. Betul nggak? Perusahaan besar biasanya untuk awal dia akan hampir sama 10, 15 sampai 20%. Tapi ketika volumenya besar, mereka akan kurang total jauh bisa sampai cuma 7%, 8%, bahkan cuma 5%. Tapi mengalir volumenya. Nah, jadi marginnya akan besar, gitu. Tapi benar Bu, saya setuju sama Ibu, saya salut karena barang Ibu sudah mulai ekspor ke Hong Kong, otomatis sudah repeat 2 kali ya. Ya, 2 kali Pak. Oke, berarti kualitasnya udah oke. Bayarnya baik banget Pak, tapi yang publik nih Pak, kayaknya paling ada yang diperkirakan. Ya, karena biar bisa dilihat isinya. Ya, biar bisa dilihat isinya, betul. Tiap dadanya. Katanya orang Hongkong juga sama pembelinya pengen nggak mau berdiskusi ke akar, pengen tahu isinya apa gitu. Karena ini kan berkat yang tadi isinya. Ya, betul. Kalau itu saya setuju Bu. Ya. Kemasan kayak gini karena nggak cuma 1 tahun. Padahal ini kan sinar hari masuk ya Pak. Ya, betul. Itu masa expirednya berapa Ibu? Berapa lama? Ini yang kemasan ini 1 tahun. Ah ya. Udah Oke, itu udah bagus. Ya, oke, Ibu Siti. Oke, cukup ya. Oke, nanti kita bergantian ya Bu ya, Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih. Ya, nanti Sukses tinggal selalu. kontak-kontakan sama tim saya yang ada di Jakarta. Jakarta. Ya. Oke. Terima kasih Bu Siti, sukses ya. Oke, Mbak Silvi, ada lagi pertanyaan untuk yang chat bisa dibacakan? Ya, silakan Mbak.
ekspor serta pemasaran. Oke, kalau tadi lihat presentasi saya, pengesahan itu memang dari kita pribadi atau dari internalnya kita dulu sebelum barang itu dikirim keluar, itu sudah harus ada dokumentasinya ya. Tadi dokumentasi perusahaan juga harus ada dulu, kalaupun bukan PT tapi minimal CP kah atau enterprise kah atau yang perusahaan kecil dulu, setidaknya ada badan hukum yang kita bawa ya. Lalu nanti ketika ekspor otomatis tadi ada beberapa syaratnya, semacam halal sertifikatnya, lalu ada analisanya, lalu ada ingredientnya. Nah seperti itu dulu dilengkapi. Kalau itu sudah ada, boleh diletakkan di packaging produk ibu tersebut. Kalau sudah seperti itu sudah bisa dijalankan insya Allah. Terima kasih jawabannya Bapak. Seperti itu ya Bapak Ferdi. Ada lagi Mbak Silvi? Ada Ibu Caka yang sedang raise hand. Ibu mungkin mau menyampaikan pertanyaannya. Ya silakan. Silakan Caka dari Sulawesi Utara ya. Suaranya belum terdengar Mbak. Ya baru ada. Hilang lagi loh itu suaranya. Suaranya nggak ada Mbak. Ya silakan. Mbak nggak usah pakai handsfree. Nggak usah pakai ini Mbak, handsfree-nya nggak usah. Coba. Soalnya suaranya nggak terdengar. Sudah dilepas handsfree-nya Bu? Sudah. Oh sudah. Iya mau di nado ada makin kencang jadi mungkin iya Pak Bu mau tanya Pak. Kenalkan saya dari Granus. Ini saya sudah produk SKK kalau cheese dengan mayonesa. Ya halo, lanjut. Lanjut Bu. Iya. Juga dari produk Tunaski. Ya lanjut Bu. Tolong di mute dulu yang lain ya biar pesertanya yang bertanya tuh terdengar. Ya, silakan. Ya silakan. Poinnya aja Bu, yang ingin ditanyakan Ibu apa coba? Iya, Pak betul nih Pak. Untuk produk perikanan Pak, itu selalu juga dari Kementerian Perdagangan memberikan fasilitas ekspor kita untuk kita semua itu Pak. Ekspor saya bulan lalu ada buyer dari Australia dan katanya tapi kebetulan dengan pasar untuk produk perikanan pasar analisis mau tanya Pak apakah di Malaysia sendiri memerlukan asal itu ataukah dengan izin halal dan kita melakukan hukuman wajib. Oke. Sebetulnya semua produk pasti bisa. Ya, apapun produk itu insya Allah selama dia food and beverage yang kami bawa, insya Allah bisa kita pasarkan di Malaysia. Memang Malaysia ini salah satu negara yang tidak terlalu merepotkan mengenai sertifikat atau dokumentasi. Selama dia ada halal, insya Allah sudah cukup. Tapi memang kenapa saya bilang saya perlukan ada cek labnya, tujuannya apa? Tadi di ingredient itu kadang-kadang kita perlu tahu kan,
Tapi kalau memang itu terkendala mengenai waktu atau prosesnya yang sangat lama, kita bisa coba dulu dengan halal tadi, Bu. Jadi memang saya bilang kalau masuk Malaysia so far oke, tidak banyak kendala apa-apa dan mereka tidak cek apa-apa mengenai dokumentasi. Jadi kalau memang ibu sudah punya halal, sudah. Jika nanti kalau ibu sambil berjalannya waktu ibu urus itu Certificate of Analyze, ibu tinggal minta ke Sukovindo yang ada di daerah ibu. Ya, dibantu dengan dinas, mungkin dinas perdagangan atau dinas apa yang bisa membantu untuk melakukan cek lab dari produk. Karena balik lagi bicara dari binatang, memang beberapa negara itu perlu kepastian, ya kan? Tidak semua orang mau makan. Tapi kalau sudah ada jaminan gizinya seperti apa, kapasitas seperti apa, mungkin mereka yakin dan percaya diri. Gitu. Tapi kalau di Malaysia, insya Allah saya pikir memang tidak terlalu bermasalah. Jadi ibu boleh kirim nanti ke gudang saya Jakarta, barang itu untuk beberapa produk dulu, beberapa piece dulu. Ini kita coba lihat hasilnya di Malaysia seperti apa. Oke, terjawab ya Bu ya. Jadi nanti produk-produk itu bisa langsung dikirimkan ke gudang Pak Bobi yang berada di Jakarta. Nanti bisa langsung komunikasi dengan tim Pak Bobi yang ada di Jakarta. Oke, siap. Oke. Masih ada satu ya, mungkin ya saya kasih kesempatan satu lagi yang ingin bertanya untuk peserta online. Silakan Ibu. Saya ingatkan kembali ya, untuk peserta online jangan lupa absensi ya, karena nanti kita akan dapat sertifikat ya Pak ya, sampai di akhir acara. Kalau rekan-rekan online yang mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti, kita akan berikan sertifikat ya. Di sini ada 33 peserta online Pak, luar biasa ya. Luar biasa betul. Oke, silakan. Saya satu pertanyaan lagi sebelum kita break makan siang. Silakan. Apakah proses dan produk yang dipasarkan di Malaysia itu melalui platform online? Jika online, apa nama platform tersebut? Dan untuk referensi saya, Oh oke. Kalau untuk di Malaysia memang kita jual secara offline dan online juga. Kita juga ada namanya Indomart Online. Itu memang bekerjasama dengan Shopee. Ya, kalau di Malaysia itu terkenal Shopee. Jadi beberapa produk-produk yang kita pasarkan di toko pun kita juga pasarkan secara online. Dan pembelinya pun juga kebanyakan sekarang masih orang Indonesia juga yang di sekitar Malaysia. Jadi karena kita punya base ada di Kuala Lumpur, ya, jadi beberapa order itu larinya ke Sarawak, ke Sabah, ke Penang, ke Melaka, Johor Bahru sampai seperti itu Bu. Itu memang kita lakukan di Malaysia juga. Gitu. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu, produk-produk yang dikirim yang bisa ekspor di Malaysia itu bisa dipasarkan juga melalui online. Ya. Oke. Ada lagi? Masih ada waktu, saya kasih kesempatan. Kayaknya banyak yang bertanya juga nih dari di kolom chat ya. Mbak Silvi silakan dibacakan. dari Ibu Nori dari Pak Bobi, untuk gula semut atau penggunaan pasarnya di mana di Malaysia? Sertifikat apa saja yang dipakai? Oke. Kalau untuk gula semut memang secara orang Malaysia sendiri belum tahu, belum terbiasa. Karena last time kita juga pernah masukin gula semut, tapi responnya memang agak sedikit lama. Tapi kalau misalkan ibu bisa packing dalam kemasan yang tidak terlalu besar, saya nggak tahu apakah 100 gram atau 50 gram mungkin ya. Jadi orang kalau mau coba dalam kapasitas kecil dulu. Karena yang kemarin sempat kita bawa, kita terima itu kemasan besar ya, packaging besar. Jadi orang mau beli pun besar sekali dan dia nggak tahu buat apa sih. Di Malaysia itu ada namanya gula Melaka. Kalau kita tuh gula Jawa, gula aren ya. Gula Melaka sama aja sebetulnya, cuma dapetnya Melaka karena memang saya nggak tahu asal muasal pada dari Melaka, padahal gula aren itu dari Indonesia di mana-mana. Cuma kan Malaysia kan kita klaim ya, apa diakuin sama mereka. Jadi apapun Bu, makanya mereka sekarang punya hari batik juga, aneh. Padahal nggak tahu bikinnya di mana, tapi hari batik ada. Nah jadi boleh Bu, kalau mau kayak gitu apapun kita akan coba Bu. Cuma saya tidak bisa tentukan baik atau tidak, bagus atau tidak, ini tergantung pasar. Kalau pasar responnya cantik, insya Allah otomatis berputar terus ordernya. Seperti itu. Oke. Kalau untuk gula semut
kalau bisa itu kemasannya dibuat yang kecil-kecil dulu ya Pak ya, supaya mereka